Di tengah heningnya malam padang pasir, datanglah sosok musyrik yang menaruh dendam. Melihat Abad sedang sholat, ia segera membidikkan busurnya. Subhanallah, mengapa kau tak membangunkanku sejak panah pertama menancap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberikan keberkahan rezeki dan ketakwaan. Selamat datang di channel kami, Jejak Qudwah. Jangan lupa subscribe untuk cerita hikmah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sosok yang dikenal dengan keteguhan iman dan keberanian yang luar biasa. Dialah Abbad bin Bishr bin Waqash, seorang Ansar dari suku Aus, keturunan Bani Ash-Shahli. Orang-orang biasa memanggilnya dengan dua nama, yakni Abul Bishr dan Abu Rabi'. Menurut catatan Ibnul Asir, Abbad termasuk di antara penduduk Madinah yang pertama kali menerima Islam melalui dakwah Mus'ab ibn Umair, yang bahkan sebelum Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr menyatakan keislaman mereka. Sejak saat itu, langkah hidupnya tidak pernah jauh dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat bahwa ia pernah ikut di dalam peperangan Badar, perang Uhud, dan berbagai peperangan lainnya. Ia selalu berada di barisan terdepan kaum muslimin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahkan pernah memujinya dengan kata-kata yang begitu dalam. Ada 3 dari kalangan Ansar yang keutamaannya setara. Mereka semua dari Bani Abdul Ash'al, yakni Sa'ad bin Mu'az, Usaid ibn Hudayr, dan Abbad ibn Bishr. Sebuah kesaksian agung dari Ummul Mukminin tentang seorang sahabat yang namanya harum dalam sejarah keimanan. Salah satu kisah yang mengabadikannya adalah perang Dzatur Riqa'. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat perlindungan kami di kebun kurma menuju Dzatur Riqa'. Dalam peperangan ini, seorang wanita musyrik terluka oleh anak panah seorang muslim. Suaminya yang diliputi amarah dan dendam bersumpah untuk menebus luka itu dengan darah salah satu sahabat Nabi. Malam pun tiba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak beristirahat, beliau bersabda dengan lembut, "Siapa di antara kalian yang ingin berjaga malam ini?" Ammar bin Yasar dan Abbad bin Bishr serempak menjawab, "Kami, wahai Rasulullah." Beliau pun berpesan, "Berjagalah di dekat gerbang lembah Syaib." Keduanya pun berangkat. Lalu Abbad bertanya kepada Ammar, "Apakah kamu ingin berjaga di awal malam atau di akhir?" Ammar kemudian menjawab, "Engkau duluan saja." Lalu Ammar tertidur sementara Abbad berdiri tegak dalam kesunyian malam menunaikan sholat sambil berjaga. Di tengah heningnya malam padang pasir, datanglah sosok musyrik yang menaruh dendam. Melihat Abbad sedang sholat, ia segera membidikkan busurnya. Anak panah tersebut meluncur menembus tubuh Abbad. Namun Abbad tidak bergeming sedikit pun. Dengan tenang, Abbad mencabut panah itu dan kembali melanjutkan bacaannya. Panah kedua datang lalu disusul panah ketiga. Darah semakin mengalir, namun bibirnya tetap bergetar melantunkan ayat-ayat Allah. Barulah setelah menyelesaikan sholatnya, ia membangunkan Ammar yang ada di dekatnya. "Bangunlah, ada seseorang di dekat kita." Ammar yang mengetahui sahabatnya bersimbah darah terperanjat dan mengatakan, "Subhanallah, mengapa kau tak membangunkanku sejak panah pertama menancap?" Abbad menjawab dengan lirih, "Aku sedang membaca salah satu surah dan aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum surah itu selesai. Demi Allah, kalau bukan karena tugas berjaga yang Rasulullah amanahkan, niscaya aku tidak akan berhenti meski nyawaku terpisah dari jasadku." Sebuah jawaban yang hanya lahir dari hati yang penuh cinta kepada Al-Quran dan Rasulnya.
Abbad terus berjuang hingga akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda kepada kaum Ansar, "Wahai Ansar, kalian adalah pakaian dalamku, dan manusia lainnya adalah pakaian luarku." Sebuah perumpamaan yang menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah dengan mereka yang menjadi penolong agama Allah. Mereka telah menepati janji setia di Aqabah dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah bahkan ketika beliau wafat. Dalam satu peristiwa penting, Abbad ikut bersama Muhammad ibnu Salamah, Abu Nailah, dan Al-Harith ibnu Aus dalam operasi untuk menumpas Ka'ab ibnu Ashraf, seorang tokoh Yahudi yang memusuhi Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Abbad penuh keseimbangan. Malamnya diisi dengan ibadah dan tilawah, lalu siangnya diisi dengan perjuangan di medan jihad. Suaranya ketika membaca Al-Quran begitu lembut, menenangkan hati yang mendengarkan bacaannya. Suatu malam, bacaan Abbad terdengar hingga kamar Sayyidah Aisyah radhiallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu berada di sana, beliau bersabda, "Itu suara Abbad bin Bishr?" Sayyidah Aisyah pun menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia." Dalam riwayat lain, "Ya Allah, kasihilah Abbad." Doa dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kemuliaan yang tiada ternilai. Dalam riwayat Musnad Ahmad disebutkan bahwa suatu malam Abbad dan Usaid ibnu Khudair menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berjalan pulang, tongkat salah satu dari mereka memancarkan cahaya yang menerangi jalan. Lalu ketika keduanya berpisah, tongkat masing-masing mereka pun mengeluarkan cahaya sendiri-sendiri. Sebuah karamah yang menegaskan bahwa cahaya iman ada di dalam hati mereka. Menjelang perang Yamamah, Abbad bermimpi melihat langit terbuka, lalu menutup kembali. Ia menafsirkan bahwa ini adalah pertanda kesyahidan. Keesokan harinya, ia bergabung bersama pasukan Khalid bin Walid untuk melawan Musailamah al-Kazzab. Dan di medan perang itulah mimpi itu terwujud. Abbad ibnu Bishr gugur sebagai syuhada. Ia pulang kepada Rabbnya dengan wajah yang berseri, membawa cahaya iman dan keberanian seorang mukmin yang sejati. Semoga Allah merahmatinya. Nantikan kisah-kisah lainnya di channel Jejak Qudwah. Jangan lupa share dan subscribe. Barakallahu fikum.